Selamat datang di tugas membuat animasi Exploded View. Kita akan membuat sebuah animasi pendek dengan menggunakan file yang sudah kita buat minggu lalu. Ini adalah hasil yang akan kita buat kira-kira seperti ini, dan mari kita mulai dari bagian pertama. Selamat mencoba. Pertama kita akan menggabungkan beberapa parts di sini. Di sini masih terpisah, jadi kita akan menggabungkan beberapa parts yang harusnya jadi satu, yaitu ini dengan ini. Pertama kita gabungkan dengan pencet shift, lalu klik kanan, pilih join. Lalu yang berikutnya ini juga masih terpisah dengan gagangnya, kita gabungkan dengan gagang, lalu kita join. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat sudah digabung ya. Nah, ini, nah ini kan dia sendiri, lalu bagian dalamnya juga sendiri. Nah, sudah cukup. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat animasi dengan cara menambahkan satu buah gambar, satu buah bentuk empty. Empty di sini adalah kita akan membuat empty plain axis. Plain axis ini akan kita buat agak ke bawah. Ini supaya lebih kelihatan ya. Lalu kita kurangi ukurannya supaya tidak terlalu besar. Oke, kira-kira segini. Sudah, kalau sudah, kita selanjutnya akan menambahkan empty cube. Nah, empty cube ini terlalu besar, kita kecilkan dulu supaya terlihat. Nanti kita geser di sumbu X. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan menambahkan constraint, itu bagaimana supaya saat kita menggeserkan ini, nanti dia juga ikut bergeser. Caranya bagaimana? Jadi pertama kita menambahkan constraint di sini, add object constraint. Jadi apa sih yang cerita akan kita geser, ini bagian-bagian pokoknya kita constraint pakai copy location, lalu habis itu kita hilangkan ini, targetnya ke objek empty. Jadi pilih offset. Jadi nanti kalau misalnya ini kita geser, dia akan ikut bergeser. Ya kan? Oke. Kita lihat di sini posisinya saat itu. Nah, ini supaya ini kita ingat yang tadi di sebelah sini posisinya. Oke, selanjutnya akan bergeser cukup bagian bawahnya saja. Jadi dua ini, satu, dua. Oke, lalu yang terakhir baru kita tambahkan yang tadi kita tambahkan object constraint, lalu kita pilih copy to selected. Nah, dengan melakukan copy to selected, dia nanti sudah ada di sini. Kan, ini enggak cukup dua ini saja. Nah, sekarang kita cek nih dengan kita geser, mau semuanya ikut bergeser, tapi kita tidak mau semuanya bergeser bersamaan. Jadi, sekarang yang ini kita atur supaya saat dia bergeser, constraint-nya dia lebih kecil gitu. Jadi, nah ini offset-nya kita kurangi, jadi ada jaraknya, lalu ini juga kita kurangi lagi. Nah, jadi misalnya ini kita geser lagi ke bawah, kan kira-kira segini. Kita buat kira-kira aja. Jadi yang sini agak lebih ke bawah lagi, ini juga agak lebih ke bawah lagi. Sudah cukup, kira-kira segini. Jadi ini namanya exploded view. Oke, nah sekarang kita akan kembalikan ini. Z tadi dibalik ke bawah lagi, jadi dia balik ke posisi awal. Ya kan? Kita lihat dia kalau ke bawah, nah ikut ke bawah. Kita balik ke posisi awal 0. Lalu yang berikutnya kita akan mencoba menggerakkan ditutupnya. Saat ini koordinat bagian untuk berputar dia ada di sebelah sini nih. Nah, kita kan nggak mau ya di sini. Kita akan memindahkan ini supaya dia di sebelah, supaya di Excel-nya di sebelah sini. Bagaimana caranya? Oke, jadi pertama kita akan masuk ke kita akan menggeserkan si bagian titik ini, si rotasi ini supaya ada di sebelah sini.
Gimana caranya? Jadi, pertama kita klik ini dulu, lalu selanjutnya kita pastikan, add-on di sini yang, extra objects, curve tools ini sudah di-checklist ya. Lalu, kita pindah ke edit mode, lalu di edit mode ini kita lihat kan di sini ada macam-macam ya. Nah, kita akan, memindahkan titik kursor kita supaya ada di sebelah sini. Kan sekarang dia ada di sini nih, kita lihat ya kan. Kita akan pindah originnya supaya di sebelah sini. Bagaimana caranya? Jadi, pertama kita, klik dulu, kita akan menambahkan vertex di sini supaya pas di sebelah sini. Kita akan membuat, vertex di antara titik ini dan titik ini, jadi pas di tengah, ya. Jadi pertama kita akan menambahkan ini dulu add, single vert. Nah nah, kalau kita pilih ini nanti dia bakal otomatis muncul di tengahnya. Kita akan klik di sini satu, ya kan? Lalu yang dibaliknya yang di sebelah sini juga kita akan menambahkan satu lagi juga pas yang di sebelah sini. Ya, kalau sudah, kita sekarang pilih yang move aja. Kita select di select mode vertex ini, ya kan? Kita klik satu, kita pencet shift, satu lagi di sebelah sini. Jadi kita mau ngapain? Kita akan memindahkan titik ini yang sekarang ada di tengah ini menjadi bagian origin. Jadi kita pencet shift S, kita klik cursor to selected. Jadi nanti si titik bulat-bulat ini akan pindah ke sini. Nah ya kan, dia pindah jadi ke sini. Lalu kalau sudah, kita pindah ke object mode. Nah di object mode ini dia udah pindah ke sini, tapi titik rotasinya masih di sini. Sekarang kita ubah dulu object set origin. Sekarang set origin to 3D cursor. Nah, dia akan pindah ke sini. Sekarang karena sudah pindah ke sini, kalau kita rotasi, nah dia jadi sebelah sini. Nah, jadi kita pasin aja, ini bisa kita geser-geser. Oke, nah karena sudah selesai, sekarang kita sudah punya pergerakan ini yang penting dan juga tadi constraint ini sudah ada. Jadi kita sudah punya apa saja yang mau digerakkan, yaitu ini. Selanjutnya kita akan menambahkan keyframe. Jadi kalau kalian lihat di bawah di sini ada bagian animasi di sini, ya kan? Kalau tidak ada, kalian bisa tambahkan di sini yang namanya timeline. Dia dari sebelah sini. Kita start endingnya kita kurangin saja endingnya kira-kira di 100. Jadi ada 100 frame. Satu frame ini satu gambar. Biasanya 24 frame akan muncul dalam 1 detik. Itu untuk yang sinematik supaya gambarnya mulus gitu ya. Lalu kita ganti juga ini menjadi cycle, lalu kita ganti kalau bisa GPU compute, kita ganti yang ini kecilkan saja dan nanti hasilnya kita buat lebih kecil, mungkin kira-kira sekitar 32 sudah cukup, supaya tidak terlalu lama. Oke, lalu yang berikutnya kita set juga supaya posisi kameranya juga enak. Ini kita rubah dulu ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi kita buat yang versi 1080, 1920, nah kira-kira segini. Lalu kita atur kamera, kan ini masih ada di sebelah sini, kita atur, kita klik kamera to view, kita bisa zoom in, sebelah sini, ya kan. Nah, kira-kira begini, kira-kira seperti ini bisa. Lalu nanti kalau sudah kita kecilkan ini dibagi dua. Nah, jadi supaya hasilnya tidak terlalu besar dan bisa lebih cepat rendernya. Oke, kalau sudah kira-kira begini, nah ya. Lalu ini kita close lagi kamera view-nya supaya enak, kita bisa menambahkan juga di sini, mungkin di sini kamera view-nya supaya terlihat enak. Nah, oke, di sini kita bebas mengatur. Selanjutnya kita akan membuat keyframe di sini, yakni menandakan pergerakan dari animasi. Ya. Jadi keyframe ini berlaku per objek
Jadi apa yang kita pindahkan itu yang jadi animasinya gitu per objek yang diklik. Jadi kenapa di sini kita tidak bisa melihat apa-apa karena belum ada yang diklik saat ini. Misalnya kita mau memindahkan si ini sekarang ya. Nah, kita akan menggeser dia ke bawah gitu. Nah, supaya dia terlihat ini. Nah, caranya bagaimana? Di sini kalau kita sudah klik, kalian perhatikan kita pindah ke sebelah ini objek propertiesnya ya. Oke. Nah, nanti di sini ini kan si objek empty. Nah, di awal ini kan dia masih kosong ya. Kita di sini insert keyframes karena dia lokasinya ada di sebelah sini, ya kan. Kita yang akan kita rubah adalah lokasi translasi gitu. Jadi bukan rotasi, tapi kita akan mengubah ini ya. Skalanya sama, jadi tidak akan kita rubah. Lalu kira-kira di detik keberapa nih nanti bisa digeser juga. Kita akan membuat dia bergeser ke sebelah sini, bawah sini. Sambil dilihat diperhatikan sebelah sini seperti apa. Lalu ini kita insert keyframes. Jadi ini seperti tuh, ini dia nambah stop di sini, ya kan? Dia akan stay begini. Nah, kita akan buat dia balik lagi. Kita bisa juga dari sini, ini kita copy, kita paste di sini juga bisa. Nah, dia nanti muncul di sini. Lalu misalnya kita akan buat dia balik lagi ke posisi awal, kita copy, lalu di akhirnya kita buat dia kembali ke bawah. Jadi kayak gini. Nah, ya kan? Kita bisa klik play di sini dengan play di sini, jadi kelihatan. Lalu apalagi nih, kita akan menambahkan supaya lebih menarik. Ini kan animasi kayak terlalu datar gitu ya. Kita bisa membuat dia lebih menarik dengan cara kita mengubah di sini ada namanya graph editor untuk animasi. Jadi di sini, ini kan kita lihat di detik ini sama detik ini di sini ada beberapa titik yang bisa kita ubah. Nah, ini kita bisa buat supaya tuh kalau ada normalize nanti dia bisa hasilnya lebih menarik. Nah, setelah gini ya, kita play. Ininya, lihat nih, ininya. Ini bisa kita atur nih, seperti apa. Misalnya eksponensial dan lain-lain, dan efek ini juga bisa kalian coba. Misalnya kayak gini. Nah, ini bisa dicoba nih, bounce. Kayak gimana nih kalau bounce tuh, jadi kayak kayak gitu. Nah, kita nggak jadi bounce lah. Misalnya kita mau pakai uh, zodial, ini juga bisa. Misalkan dicoba-coba. Nggak terlalu berubah kan? Kita misalnya pakai Bezier aja kayak biasa. Nah, ini kita bisa buat dia lebih ekstrim dengan cara kita tarik. Nah, jadi perubahannya bisa terasa. Nah, kerasa lebih bagian sini juga bisa kita tarik. Seret-seret gitu. Oke, ini satu caranya. Kita bisa balikin lagi ke 3D viewport. Sekarang kita akan menambahkan bagian ini supaya bisa gimana tadi caranya? Sama kayak tadi. Di awal misalnya kita buat dia masih ketutup gitu kan. Jadi kita di awal insert keyframes-nya, lokasi sekarang kita pakai yang rotasi, ya kan? Kita ganti yang rotasi, kita insert keyframes, lalu kira-kira pas dia lagi ini gitu ya, kita buat dia supaya jadi terbuka. Ini misalnya, oke. Lalu kita insert keyframes, lalu habis itu dia kira-kira akan sampai berapa detik nih masih terbuka. Kita insert keyframes lagi, lalu kita balikin lagi, sebelah sini kira-kira. Nah, ini balik lagi. Ini juga sama, ini bisa kita atur bagian buka tutupnya supaya bisa lebih menarik sama kayak tadi. Jadi di sini objek ininya
jadi dia maju. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan cahaya. Kalau misalnya ada cahayanya, pastikan cahaya juga sudah terpasang. Lalu materialnya juga. Lalu selanjutnya kita akan memastikan posisi save-nya ada di sebelah mana. Kita cek outputnya di mana, dipilih silakan foldernya di sebelah mana. Jadi ini kita buat sebagai gambar dulu. Ya nanti kalian bisa dapat hasil render animasi yang dulu. Tapi ini misalnya nih inputnya sudah di sini. Saya buat folder baru, folder di sini, lalu buat render, pilih render animation. Oke, selanjutnya kalau tadi sudah selesai hasil rendernya, kita akan menggabungkan menjadi sebuah animasi. Kita tinggal klik di sini, jadi apa namanya, video editing. Kita workspace ya, video editing sekarang. Sekarang penampakannya berbeda. Dan kita tinggal menambahkan gambar-gambarnya ke sini. Oke. Dengan cara kita menambahkan add image sequence. Nah, sekarang kita akan menambahkan file yang tadi ada hasilnya di sini. Oke, ini pastikan urutannya sudah sama, sudah betul 1 sampai 100 ya. Ini kita semuanya kita klik saja. Kalau sudah add image strip, ini pastikan start frame-nya kita mulai dari angka 1, end frame-nya kita 100. Oke. Lalu kalau sudah add image strip, sekarang kita lihat nih, sekarang sudah ada hasilnya di sini, bisa kita play. Sekarang kita tinggal upload, kita tinggal download hasil outputnya. Jadi sekarang kita pastikan hasilnya adalah berbentuk video, FFmpeg video, encodingnya kita ganti jadi MP4. Lalu ini bisa kita atur outputnya. Di sini saya mau buat yang bagus, encodingnya biasa aja. Terus sudah cukup ini. Kalau sudah selesai, tidak ada yang perlu diganti lagi. Oh ya, ini silakan lokasi filenya di tempat yang tadi, berarti kecuali kalau mau kalian ganti boleh. Nah, ya tinggal kita lagi render animations. Nah, kan sudah selesai. Lalu kita bisa lihat di folder yang tadi.